Halo guys, apa kabar? Kembali lagi dengan saya di channel Koki Quickie. Ya, hari ini saya akan memberikan update 2 minggu setelah kita melakukan penebaran bini pada video sebelumnya. Ya, di sini ada beberapa hal setelah 2 minggu kita menebar bini. Ya, nanti informasi apa saja setelah 2 minggu kita menebar bini akan kita jelaskan. Jadi sini saya akan menggunakan ini kolam terpal dan juga lokasinya outdoor seperti ini guys, outdoor terpal, itu bisa dilihat ikan-ikannya. Nah, jadi sini kenapa kalian mungkin akan bertanya bahwasanya kenapa kok airnya warnanya hijau gelap, tidak jernih seperti itu ya guys. Jadi hal itu adalah wajar. Kolam outdoor seperti ini, kolamnya warna airnya berubah warna hijau itu wajar, soalnya kita kan juga tidak menggunakan filter dan lain sebagainya, gelatnya penyaring lah, penjernihnya. Nah, terus apakah ini baik untuk ikan? Tentunya ini masih dalam keadaan normal guys. Jadi kita menggunakan kolam seperti ini, walaupun airnya tidak jernih, ikan tetap sehat, tetap bisa berkembang dengan baik. Tidak ada bedanya dengan air yang jernih atau gimana. Cuma kan kalau airnya jernih kan kita bisa leluasa melihat ikannya. Nah, seperti dimana video saya kemarin, ini di sini adalah tempat dimana saya menaruh itu tanaman Amazonia frogbit. Nah, jadi di sini tuh ada perbedaan spot. Kalau di sini kan ini saya kasih sekat bambu seperti ini biar tanamannya tidak kemana-mana. Jadi kalau nanti ikannya pingin manas, pingin berjemur, dia bisa pindah ke sini. Kalau pas pingin berteduh bisa ke sini lah. Jadi Amazonia frogbit sendiri ini biasanya juga dicomotin sama ikan-ikan guys. Khususnya di akarnya, itu di bagian akarnya biasanya dipatokin sama ikan-ikan juga dimakan. Nah, terus apa sih yang jadi kendala selama 2 minggu ini? Nah, selama 2 minggu ini kendala utamanya yaitu adalah kodok. Kalau kita menggunakan ini kolam terpal, apalagi kita berada di outdoor, terus tanpa penghalang, tanpa jaring atau apa, kodok kerap kali masuk. Nah, kodok biasanya akan bertelur guys. Ketika kodok bertelur, kalau kita tidak mengetahuinya itu, nah ikan mas koki sendiri kan begini sifatnya, dia itu suka makan, rakus makan, jadi apa saja biasanya dia coba makan lah. Kalau sudah kejadian makan telur kodok, pasti itu akan mati ikan mas koki. Nah, kemarin saya juga dapat kabar dari tetangga saya yang juga sama-sama petani mas koki, membudidaya, kejadian seperti itu guys. Dia tidak melihat, apalagi di musim-musim penghujan seperti ini ya. Biasanya musim penghujan itu adalah musimnya kodok untuk saling kawin dan bertelur. Jadi ketika musim hujan segera aja diceki bagaimana, apalagi kalau setelah hujan itu dicek apakah ada telur kodok apa tidak. Nah, di sini tuh sebenarnya sudah ketika dulu ada telur kodok sudah saya bersihkan, cuma masih ada yang tersisa. Nah, tersisanya kan menjadi cebong, entah itu bagaimana, entah tidak kelihatan apa-apa, itu dia menjadi cebong. Nah, cebong itu pun juga menjadi masalah di sini. Masalahnya apa? Cebong akan berebut makan dengan ikan mas koki. Nah, oke, jadi ini guys, di sini kan ini ada tempat lemper. Nah, lemper ini biasanya saya buat untuk menaruh yang namanya sentra yang sudah dihancurkan terlebih dahulu. Jadi sudah istilahnya tidak mengambang di atas air, tapi dia tenggelam. Sudah kita rendam, terus kita hancurkan. Setelah itu kita taruh sini lah. Biasanya cebong-cebong itu akan ikut berkumpul. Nah, ketika ikut berkumpul, mereka itu cenderung menutupi peletnya, menutupi pelet. Jadi ikan-ikan itu kalah makan guys. Nah, cebongnya cepat besar, justru ikannya itu kalah. Tuh.
Jadi kalau ada cebong segera aja ditangkap daripada dan dibuang, daripada juga soalnya cebong itu pun memakan pelet itu. Jadi setelahnya pelet yang kita berikan itu enggak bisa terserap dengan baik, tidak bisa dimakan semuanya oleh ikan mas koki kita. Sayang kan kalau kita sudah mengeluarkan biaya seperti itu terus kita menghidupi yang lainnya. Nah, jadi kalau sudah musim penghujan, apalagi sudah istilahnya sore hujan biasanya itu pasti ada kodok-kodok yang kawin dan bertelur dalam kolam. Nah, oke, kita lihat update-nya ya guys ya. Bentar guys, nggak kelihatan. Nah, ini 2 minggu, kelihatan ya guys. Ini barusan aku kasih makan guys. Sebenarnya ini dari kecil dulu saya biasakan hand feeding. Jadi ketika tangan masuk dia akan cenderung berkumpul di tangan. Cuma kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya guys ya. Maaf, ini saya ngerekamnya pakai HP soalnya nggak berani memasukkan ke dalam air. Nah, saya ceritakan aja. Jadi dari 2 minggu kita memasukkan ikan itu guys, kalau kelihatan guys, 2 minggu setelah kita memberikan binikan yang kecil-kecil itu, kecil-kecil guys dulu, kalau kalian lihat. Sekarang perkembangan 2 minggu itu sudah sebesar telunjuk, ada juga yang sudah 1 jempol. Nah, beberapa ikan juga sudah mutasi warna. Jadi besarnya setelunjuk. Kenapa yang jadi masalah di sini? Kalau saya lihat sih perkembangannya nggak bisa sama. Istilahnya dulu bibit yang besarannya sama, kita masukkan bareng, makan sama, entah itu dia tidak mendapat jatah pakan atau apa ketika berebut. Soalnya kan ngasih makannya juga di situ. Istilahnya perkembangannya nggak bisa sama, nggak bisa rata. Ada yang masih kecil, ada yang sudah besar. Seperti yang saya katakan tadi, sudah 1 jempol jari gitu. Ada yang sebagian itu masih kecil-kecil, masih 1 telunjuk. Nah, seperti itu. Nah, di sini apa namanya, 2 minggu ini saya perhatikan cuma ada 5 ekor yang meninggal guys. Itu pun setelah terjadi hujan-hujan kemarin. Ini kan memasuki pergantian musim istilahnya pancaroba lah. Nah, disitu kan memang biasanya ikan cenderung lemah karena iklimnya kan nggak tentu. Kadang awan panas, terus malam tiba-tiba hujan dan lain sebagainya. Nah, di situ kemarin saya pantau itu, saya total sampai 2 minggu sekarang ini kematian hanya 4 ekor guys. Lumayan, tidak terlalu banyak, istilahnya masih wajar lah kalau mati seperti itu. Nah, terus gimana istilahnya kalau terjadi hujan atau apa, bagaimana caranya mengatasinya atau bagaimana, nanti kita akan bahas di next video. Ketika terjadi hujan saya akan rekam guys. Ya guys, jadi ini setelah 2 minggu kita melakukan penebaran bini, besar ikan sekarang sudah seperti ini. Besar ikan. Nah, setelah 2 minggu penyebaran bini. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, tidak rata. Justru ada yang lebih besar daripada ini juga guys. Cuma rata-rata istilahnya besar secara umum itu seperti ini, segini besarnya. Nah, sekitar 3 sentinan.
guys, lebih banyak lagi. Oke, seperti ini. Oke guys, segitu dulu ya video pada kali ini. Selanjutnya kita akan bahas-bahas lagi terkait dengan update dari kondisi kolam saya di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian boleh komen guys, kita mau bahas apa atau bahas tentang apa, itu kalian bisa komen di sini, nanti insya Allah saya akan bahas ya. Jangan lupa subscribe saja, karena dengan subscribe bisa membuat saya menjadi lebih semangat lagi. Dan juga lagi ya, di subscribe itu kalau banyak yang subscribe kita menjadi lebih bersemangat. Istilahnya tuh, wah ternyata video saya banyak yang melihat ya, banyak yang menunggu video-video saya selanjutnya. Nah, kalaupun ada nanti dari channel ini bisa menghasilkan sesuatu, istilahnya mendapatkan profit, nanti 10%-nya kita akan sumbangan kepada orang-orang yang membutuhkan, istilahnya. Jadi jangan lupa subscribe guys, subscribe. Saya butuh dukungan kalian. Subscribe. Oke guys, selesai dulu ya. Dah.